Halo, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian masih ingat saya, karena sudah terlalu lama kalau kita ini sudah terhambat proses pembelajarannya sekarang. Jadi sekarang ini adalah kita mencoba untuk kuliah online, dan kebetulan saya dibagi tugas untuk memberikan mata kuliah tentang mikrobiologi dan imunologi, dan juga nanti untuk kakak kelas ada pada kelas mikrobiologi farmasi. Jadi semua untuk materi yang hari ini adalah sama untuk kedua kelas tersebut. Yang akan saya sampaikan sekarang adalah tentang pertumbuhan bakteri. Nah, pertumbuhan bakteri, nah kalau kita bicara, baik kita mulai saja ya. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan bakteri, ya, bakteri itu kita mengacunya pada jumlah sel, bukan pada ukuran selnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, bakteri itu mengacu pada jumlah sel, bukan pada ukuran sel. Jadi bayangkan kalau ternyata untuk pertumbuhan bakteri itu kita mengacu pada ukuran sel, tentu akan sangat berbahaya karena bakteri itu sangat banyak, ya. Dan juga kalau dia ukurannya meningkat, tentu dunia ini akan dipenuhi oleh bakteri. Tetapi ternyata untuk bakteri itu karena ukurannya sedemikian kecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang, maka pertumbuhannya itu adalah mengacu pada jumlah sel. Jadi bakteri yang tumbuh dan berkembang itu akan meningkat jumlah selnya, ya. Kemudian karena dia kecil, dia kemudian akan bergabung satu sama lain. Pada saat dia sendiri dalam bentuk sel tunggal, dia tidak akan kelihatan oleh mata, ya. Kemudian pada saat dia bergabung, dia akan membentuk suatu bentuk yang namanya koloni, ya. Dan koloni ini biasanya bentuknya adalah menjadi lebih besar, dan kemudian karena dia bentuknya menjadi lebih besar, kemudian dia bisa terlihat secara tanpa bantuan mikroskop sehingga kita bisa melihatnya langsung. Nah, pada saat dia berbentuk koloni itu berarti adalah jumlah sel-sel tunggal yang bergabung menjadi banyak sehingga menjadi gumpalan yang besar, yang itu akan membentuk namanya sebagai koloni. Pengukuran pertumbuhan bakteri. Jadi kalau bakteri tadi kita lihat adalah acuannya adalah pada jumlah sel, ya, maka pertumbuhan itu adalah peningkatan jumlah dari konstituen sel yang teratur. Jadi kalau dia berkembang, maka kemudian dia akan meningkat dengan uh, kecepatan yang reguler. Dan ini akan sangat tergantung pada kemampuan sel untuk membentuk protoplasma baru menggunakan nutrisi yang tersedia di lingkungan. Nah, pada sebagian besar bakteri ini, ya, pertumbuhan itu biasanya akan terjadi dengan adanya penambahan massa sel dan juga penambahan jumlah ribosom. Jadi biasanya massa selnya kemudian dari satu sel tunggal, ya, kemudian akan terbentuk massa sel, ya, ribosomnya meningkat, kemudian kromosomnya terduplikasi, digandakan, lalu terbentuk sintesis dinding sel dan membran plasma yang baru kemudian terjadi pembelahan sel yang diikuti oleh pemisahan kromosom, ya, dari satu menjadi dua kromosom yang terbagi antara sel anakan yang terbentuk, dan kemudian akan terjadi pembentukan septum dan terjadi pembelahan sel. Dan ini yang disebut sebagai binary atau fission, ya. Kita lihat nanti gambarnya di sini, ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah ini adalah sel awal, ya. Kemudian akan terjadi DNA atau kromosomnya itu akan terjadi penggandaan, akan mulai dia memisah, akan terjadi proses pemisahan awal, ya. Pada saat terjadi proses pemisahan awal, kemudian akan diikuti oleh pembentukan sekat antar dinding sel yang di sini, ya. Setelah sekat itu kemudian terbentuk secara sempurna, membran sel juga akan terpisah, maka kemudian akan terjadi pemisahan sel menjadi dua sel anakan yang berasal dari satu sel induk, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini adalah pada gambar yang A ini adalah, ya, ini adalah sel yang pada saat tahap akhir pemisahan. Jadi sudah terjadi pemisahan dan menjadi dua sel.
Kita lanjut. Nah, kalau lihat di sini ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah sel. Ini adalah kita lihat ini adalah sel tunggal, tidak ada aktivitas di dalamnya, tapi sel ini sedang akan memulai proses pembelahan sel. Maka di dalamnya ini akan terjadi banyak aktivitas, terjadi proses sintesis dan peningkatan aktivitas untuk pembelahan sel. Lalu yang kedua adalah diikuti oleh replikasi. Jadi kromosomnya mulai terjadi pembelahan. Ya. Pembelahan, menduplikasi, mensintesis struktur baru, dan kemudian akan meningkatkan ukuran sel. Kemudian sel kromosom yang sudah mulai membelah tadi, pada tahap ketiga akan terpisah, akan terbentuk dua sel kromosom, ya, dan terbagi ke dua struktur sel yang baru yang terbentuk. Ya, dan kromosom ini akan menempel pada struktur yang namanya sitoskeleton. Dan yang pada tahap keempat, ya, kita lihat di sini akan terbentuk sekat. Sekatnya pada tahap ketiga sudah mulai terbentuk, lalu pada tahap keempat sekatnya ini mulai terbentuk secara sempurna, ya, diikuti oleh pemisahan dari dinding sel. Jadi dinding sel yang sini yang kita lihat yang berwarna coklat di sini pada tahap keempat dia mulai terbentuk secara sempurna. Ya, mulai terjadi proses akhir dari pemisahan sel, dan sehingga pada tahap kelima kita akan mendapatkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Dan unit yang terbentuk ini adalah sel yang sudah bersifat mandiri, yang mereka sudah bisa melakukan pembelahan sel sendiri, sudah bisa melakukan aktivitas sel secara mandiri. Nah, jadi pada bakteri, ya, kita lihat pada bakteri, kita lihat pada slide berikut sebelumnya, ya. Pada bakteri, itu bakteri pembelahannya adalah selalu dia berbentuk dalam bentuk menggandakan diri. Jadi mereplikasi diri atau menggandakan diri dari satu sel menjadi dua sel, lalu nanti dari dua sel itu kalau dia saling menggandakan diri dari satu menjadi dua, lalu dari dua menjadi empat, dari empat menjadi 8. Jadi terjadi penambahan secara eksponensial. Ya, kita lihat di sini adalah terjadi penambahan secara eksponensial. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Jadi kita lihat waktu generasinya pada bakteri itu sedemikian pendek. Nanti kita lihat di sini, ini disebut sebagai doubling time atau waktu generasi atau waktu penggandaan dari bakteri. Kita lihat dari satu sel induk menjadi dua sel anakan yang baru. Ya. Kita lihat di sini, waktu generasi, ya, pada beberapa bakteri, ya, itu kita lihat waktunya sangat cepat. Antara hitungan menit mereka sudah dapat melakukan proses penggandaan diri dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Jadi kita lihat misalnya pada Escherichia coli, ya, itu generation time-nya hanya 17 menit. Jadi tiap 17 menit satu sel, jadi sekali 1 menit, tiap 17 menit dari satu sel E. coli itu akan menjadi dua sel E. coli. Nanti dalam 17 menit berikutnya dua sel E. coli akan membentuk 4 sel E. coli, 4 sel dalam 17 menit kemudian akan membentuk 8 sel E. coli, dan seterusnya. Jadi waktunya sangat panjang. Maksud saya sangat pendek. Jadi kalau misalnya pada manusia waktu generasi time-nya itu sangat panjang, ya. Manusia itu kalau bakteri itu hanya dalam hitungan menit dia sudah menggandakan dirinya dalam waktu yang sedemikian singkat. Jadi bayangkan sedemikian cepatnya mereka bisa melakukan penggandaan diri. Namun tidak selamanya, ya, populasi bakteri itu ternyata kalau kita bayangkan misalnya bakteri E. coli tiap 17 menit bisa menggandakan diri secara terus-menerus tanpa terbatas, maka bisa dibayangkan akibatnya bahwa nanti dunia ini akan dipenuhi oleh E. coli. Tapi ternyata tidak, ya, karena tidak selamanya populasi bakteri itu berkembang dengan kecepatan optimal, dan tidak selamanya bakteri bisa menggandakan diri karena bahkan banyak faktor
yang menyebabkan dia menghalangi sel untuk menggandakan diri pada kecepatan maksimalnya. Untuk itu maka kemudian pertumbuhan bakteri itu biasanya akan mengikuti suatu pola yang bisa diprediksi yang kita sebut sebagai kurva pertumbuhan. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi tidak selamanya, ya, kita gambar berikutnya ya. Nanti dalam kenapa bakteri itu tidak bisa sekali dia tidak bisa menggandakan diri secara terus-menerus? Ternyata dalam sistem perbiakan bakteri yang tertutup, misalnya dalam laboratorium, itu jumlah nutrisi dan wadahnya itu sangat terbatas. Sehingga kemudian pada suatu waktu di mana saat nutrisi dan tempatnya sudah tidak memungkinkan dia untuk terus menggandakan diri, maka kemudian pertumbuhannya kemudian dari semula sangat cepat, kemudian akan melambat dan kemudian pada suatu titik tertentu akan terjadi kematian. Jadi secara umum kurva pertumbuhan itu dibagi atas 4 fase, yaitu fase lag, fase pertumbuhan eksponensial, fase pertumbuhan stasioner, dan fase kematian. Kalau kita gambarkan dalam grafik, maka kita bisa dapatkan gambaran seperti ini. Ya. Jadi yang pertama adalah fase lag phase, ya. Lalu yang kedua adalah terjadi pertumbuhan eksponensial. Pada fase pertumbuhan eksponensial ini bakteri tumbuh dengan cepat dengan kecepatan maksimal mereka. Proses penggandaan diri terjadi pada kecepatan maksimal pada fase pertumbuhan eksponensial ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah terjadinya pertumbuhan fase yang disebut dengan fase stationary phase, itu fase di mana mulai terjadi pertumbuhan mulai melambat dan kemudian tetap tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Lalu setelah beberapa waktu kemudian akan terjadi fase kematian. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa pada bakteri itu kita lihat pada fase-fase awal, kita lihat tabung pertumbuhannya biasanya warnanya adalah jernih atau jernih. Lalu seiring dengan peningkatan pertumbuhan bakteri, kita lihat pada tahap kedua, pada exponential phase, tabung bakteri mulai terjadi kekeruhan, ya, mulai terjadi kekeruhan, dan kekeruhannya ini akan makin meningkat pada fase yang ketiga. Kita lihat kekeruhannya makin menguat, ya, menandakan bahwa pada tabung yang keruh tadi itu terjadi pertumbuhan yang sangat banyak dari bakteri, sehingga kemudian bakteri itu menjadi padat sekali di dalam media pertumbuhannya, dan sehingga menyebabkan terjadi kekeruhan yang bisa kita lihat pada tabung itu. Lalu juga kita lihat misalnya di bawah tabung yang nomor 3 ini, kita bisa lihat ya, bisa lihat ada endapan. Endapan ini adalah yang warna coklat itu adalah gambaran dari sel-sel yang telah mati dan kemudian akan menumpuk pada dasar tabung, ya. Kita akan melihatnya sebagai endapan. Endapan ini akan menjadi banyak bila kita lihat pada tabung yang sudah memasuki fase kematian, ya. Jadi pada fase kematian ini mulai terjadi banyak kematian dari sel-sel karena ya, nutrisi sudah tidak ada, dan kemudian akan terjadi banyak kematian, dan kekeruhan pada sel ini akan sama ya. Jadi tingkat kekeruhannya sama antara stationary phase dan dead phase, hanya saja pada tahap keempat ini kita akan melihat banyak sekali endapan yang menandakan bahwa sudah mulai banyak bakteri yang mengalami kematian dan akan menumpuk di dalam sel, ya. Jadi ini adalah gambaran dari 4 tahap pertumbuhan kurva pertumbuhan bakteri yang bisa dibagi dalam 4 fase. Dan selanjutnya, apa-apa yang terjadi pada lag phase pada 4 tahap tersebut, maka ini akan saya berikan dalam bentuk tugas kepada kalian, ya. Tugasnya adalah untuk mencari informasi tentang keempat fase pertumbuhan tersebut dan hal apa yang terjadi pada bakteri selama fase tersebut dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ini saya kasih dalam bentuk tugas dan harus kalian kumpulkan, nanti informasinya akan menyusul berikutnya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, metode yang sering digunakan untuk mengamati pertumbuhan bakteri adalah dengan teknik yang disebut dengan viable count atau teknik penghitungan sel aktif, dengan cara sel-sel bakteri yang sudah hidup
biarkan di dalam media dan kemudian diambil, disampling, ditumbuhkan dan kemudian dihitung selama periode pertumbuhannya. Jadi tahapan umumnya adalah menginokulasikan bakteri berapa sel kita ambil dari media pertumbuhan yang awal, lalu diinokulasikan ke dalam media cair, lalu diinkubasikan medianya, lalu kemudian sampel diambil pada interval tertentu dari masa pertumbuhannya, ya. Kemudian diinokulasikan ke dalam media padat dan kemudian dihitung koloninya setelah diinokulasikan pada waktu tertentu. Kita bisa nanti lebih mudah dalam gambar berikut, ya. Jadi biasanya untuk menghitung jumlah pertumbuhan bakteri, kita dari dari sampel awal, ya, yang sini kita lihat sini, ya. Kemudian akan kita ambil 1 mili, kita lakukan pengenceran, yang namanya disebut dengan pengenceran secara berseri, ya. Dari 1, 10, dari awal kita encerkan 10 kali, dari yang 10 kali pengenceran itu kita encerkan 10 kali lagi menjadi pengenceran 100, pengenceran 100 kita encerkan 10 kali lagi menjadi pengenceran 1000, lalu pengenceran 1000 kita encerkan 1/10-nya menjadi pengenceran 10.000, dan 10.000 kita encerkan 10 kali dengan pengenceran 1/10 menjadi pengenceran 1/100.000. Dan kemudian dari hasil pengenceran ini kemudian 5 tabung ini, yaitu pengenceran 10, 100, 1000, 10.000 dan 100.000, kemudian akan kita inokulasikan pada media pertumbuhan padat, ya. Kemudian setelah diinokulasikan pada media pertumbuhan padat, kemudian diinkubasi selama beberapa waktu tertentu, maka kita akan lihat adanya pertumbuhan pada bakteri pada plat-plat. Misalnya ada 5 plat yang sudah kita tanam bakteri tadi. Yang pertama ini adalah plat pengenceran 10, yang kedua plat pengenceran 100, yang ketiga adalah plat pengenceran 1000, yang keempat adalah plat pengenceran 10.000, dan kelima adalah plat pengenceran 100.000. Nah, kita akan lihat di sini bahwa pada pengenceran 1/10, kita lihat bahwa pertumbuhan bakteri sedemikian padat, ya, sedemikian padat sehingga kita akan sulit sekali untuk menghitung berapa sih jumlah koloni yang terbentuk pada pertumbuhan ini. Maka kita bisa geser untuk melihat pada plat pertumbuhan yang kedua, pada pengenceran 1/100. Kita lihat bahwa di situ pertumbuhan bakteri sudah mulai ada terjadi pengurangan densitas, pengurangan kepadatan, namun tetap masih dalam kondisi yang masih sulit untuk dihitung secara visual. Lalu kita lihat lagi pada penghitungan bakteri yang plat ketiga, yaitu ada pada pengenceran 1000. Lalu kita lihat juga pada pengenceran 10.000 dan plat pengenceran 100.000. Maka kita akan lihat bahwa pada pengenceran plat 100.000 ini, atau juga pada 10.000, kita mulai bisa lihat ada beberapa ada beberapa koloni tunggal yang mulai terpisah sehingga memudahkan kita untuk menghitung berapa jumlah koloni yang terbentuk pada plat tersebut. Kita lihat di sini ada contoh perhitungannya, ya. Ada contoh perhitungannya. Jadi di sini kita lihat ada contoh perhitungan dari untuk menghitung CFU atau Colony Forming Unit dari masing-masing plat yang berdasarkan jumlah pertumbuhan koloni yang terbentuk pada masing-masing plat. Jadi dengan menghitung CFU atau Colony Forming Unit berdasarkan dari hasil perhitungan yang kita lihat pada gambar ini, maka kita lihat pada plat yang keempat, misalnya pada pengenceran 1/10.000, kita bisa menghitung jumlah CFU-nya adalah kita dapatkan bahwa CFU-nya adalah sebesar 320.000 bakteri per mililiter sampel. Jadi dengan ini maka kita bisa lihat, kita bisa menghitung berapa jumlah bakteri yang ada pada sampel. Ya, saya rasa saya berharap penjelasan saya ini bisa kalian pahami dan kalian bisa lihat dari gambar yang pada slide ini sangat mudah sekali untuk dipahami sehingga
dengan melihatnya dan mereviewnya, maka kalian akan bisa memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana cara menghitung pertumbuhan bakteri pada media yang kita ukur dalam satuan yang disebut sebagai colony forming unit. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran yang tadi yang sudah kita lakukan, ya. Jadi, tapi di sini berbeda bahwa apabila kita lihat di sini, ini adalah tabung awal, ya, tabung awal media pertumbuhan. Media pertumbuhan kita inokulasikan sejumlah volume tertentu dari bakteri pada awal-awal. Pada awal-awal biasanya bakteri itu masih belum banyak tumbuh. Jadi begitu media dalam Erlenmeyer ini kemudian kita inokulasikan, ya, lalu kita inkubasi, maka setelah 60 menit kita ambil sampelnya, kita taruh di dalam plat pertumbuhan, maka masih belum ada pertumbuhan di sini, belum kelihatan ada pertumbuhan yang pada media padatnya, ya. Kita lanjutkan, bakterinya itu tetap kita inkubasikan, ya, dengan cara penggojokan, lalu setelah 2 jam kita ambil, baru kemudian ada pertumbuhan, ya. Setelah 3 jam ada pertumbuhan yang meningkat, pertumbuhannya 4 jam dan seterusnya. Setelah 600 menit kita lihat di sini terakhir malah akan menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri di dalam media padat itu menjadi sangat padat. Kita lihat warnanya juga akan terjadi degradasi, warnanya mulai meningkat, ya, dari mulai yang warna yang cerah menjadi warna yang tua, ya. Artinya bahwa pada kondisi ini pertumbuhan bakteri sudah sangat padat, ya, sehingga warna dari medianya menjadi keruh, ya, terjadi kekeruhan yang meningkat dibandingkan dengan saat-saat awal masa pertumbuhannya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah pertumbuhan bakteri pada kesempatan ini. Jadi intinya adalah bahwa bakteri itu mengalami pertumbuhan, ya, itu dilihat dari jumlah sel yang mereka bentuk, ya, dari jumlah sel yang terjadi, bukan dari ukurannya, ya. Lalu yang seterusnya adalah bahwa pada awal pertumbuhan bakteri itu biasanya bakteri yang tumbuh itu dalam jumlah sedikit, dengan seiring berjalannya waktu maka akan terjadi peningkatan jumlah bakteri yang sangat eksponensial, yang sangat banyak, sehingga pada kondisi tertentu bisa kita lihat bahwa koloni atau bentukan jumlah bakteri yang tertumbuh tersebut bisa kita lihat secara visual, ya. Nah, saya rasa demikian materi kuliah saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silahkan kalian tulis di komen yang di video yang saya upload ke YouTube ini. Silahkan kalian tulis komennya di situ, dan nanti akan saya coba jawab, dan mudah-mudahan nanti pertanyaannya kalian bisa baca semua, pertanyaan dan jawaban dari kawan-kawan kalian yang bertanya bisa kalian baca, dan silahkan untuk jangan ragu-ragu untuk bertanya pada kolom pertanyaan yang di bawah ini, ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih, selamat belajar, selamat melakukan aktivitas di rumah, dan tetap sehat, ya, tetap jaga kondisi, ya. Jangan, tetap lakukan social distancing, physical distancing, ya. Tetap keluar rumah, tetap gunakan masker, ya. Tetap cuci tangan sebelum dan melakukan aktivitas, ya. Lalu jaga kebersihan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat selama masa pandemik sampai kita bertemu lagi di kampus, ya, pada kesempatan kapan-kapan, ya.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.